Shalom adik-adik, halo. Perkenalkan, nama kakak Hengki. Gimana kabarnya adik-adik? Ya, apa? Apa kabarnya adik-adik? Oke, ya. Kiranya kita semua dalam keadaan luar biasa ya adik-adik ya. Oke, adik-adik sebelum kita mulai pelajaran untuk hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Terima kasih Bapa di surga. Pada hari ini kami masih bisa dikasih kesempatan untuk belajar bersama-sama tentang firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi perekat dalam hati kami sehingga kami lebih mengenal Engkau lebih jauh Tuhan dan melaksanakan perintah-perintah-Mu yang terkandung di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami minta berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, pada hari ini ya Kak Hengki akan cerita ya tentang Nabi Yunus ya. Ada yang tahu nggak? Oke ya, jadi kalau adik-adik ditanya Nabi Yunus pasti semuanya udah tahu ya. Ada yang tahu, ada yang belum ternyata ya. Oke, oleh sebab itu Kak Hengki akan menceritakannya lagi ya, bahwa kalau Nabi Yunus itu terkenal simbolnya dengan ikan raksasa atau ikan paus ya. Jadi ceritanya seperti ini adik-adik ya. Jadi ada nabi namanya Nabi Yunus ya. Nah, suatu saat ya Tuhan memerintahkan ya Nabi Yunus untuk pergi ke sebuah kota adik-adik ya. Nama kotanya Niniwe ya. Untuk menyerukan ke umatnya supaya penduduk di Niniwe bertobat ya karena mereka melakukan banyak benar kejahatan adik-adik gitu loh. Tetapi Yunus ini agak bandel ya, agak bandel nabinya. Kenapa? Gak mau nurut sama Tuhan ya, bukannya ke Niniwe malah kabur adik-adik ya gitu loh. Nah, setelah diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Niniwe ya untuk menyerukan supaya penduduk Niniwe itu bertobat ya, yang terjadi apa? Yunus kabur adik-adik. Kemana dia? Dia naik perahu ya ke kota Tarsis ya. Nah, karena Tuhan ditentang ya, karena kabur ya, pergilah ke Tarsis menggunakan perahu. Nah, di dalam perjalanan itu adik-adik ya, di laut, namanya nggak di laut ya. Nah, di laut itu jadi ceritanya ya, namanya juga naik perahu, naik kapal gitu ya. Nah, tiba-tiba ada angin yang besar ya, ada angin badai ya, ada angin badai. Nah, dari situ kapalnya itu udah mau tenggelam adik-adik ya, udah mau tenggelam. Jadi sama seisi-isinya kapal itu digoncang, udah mau hancur kapalnya ya. Nah, setelah dicek-cek di antara awak kapal, siapa sih yang buat kesalahan kok bisa sampai Tuhan itu marah seperti sampai datang badai seperti itu. Nah, jadi mereka membuang undi namanya ya, membuang undi untuk ngecek siapa sih yang salah. Nah, setelah dicek-cek ternyata yang kena adalah buang undinya yang dapat adalah Yunus adik-adik. Apa yang terjadi? Sebenarnya awak kapal yang lain sebenarnya nggak tega buang Yunus tuh ke kapal, tapi gimana lagi daripada murka Tuhan datang, jadi terpaksa deh Yunusnya dibuang ke laut adik-adik. Apa yang terjadi? Nah, udah itu Yunus masuk ke perutnya ikan raksasa adik-adik ya. Nah, ikan raksasa ini ada yang ngomong juga kayaknya seperti ikan paus gitu loh. Selama berapa hari? Selama 3 hari 3 malam adik-adik. Bayangin di dalam di dalam perut ikan ya, gitu loh. Di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Nah, yang jadi masalah kok bisa hidup ya Kak Hengki ya? Ya itulah anugerah dari Tuhan ya. Nah, di dalam perut ikan Yunus yang pasti bersedih dan memohon ampun karena telah tidak dengar perintah Tuhan yang disuruh oleh Tuhan ya. Dia bersungguh-sungguh tobat di dalam perut ikan tersebut ya. Setelah Tuhan mendengar, kemudian ikan itu memuntahkannya lagi
ke daratan. Ya, supaya apa? Supaya Yunus ini memberi tahu ke penduduk Niniwe, ya, supaya orang-orangnya bertobat dari kejahatan. Ya, adik-adik bayangin, ya, Tuhan tuh sangat baik loh. Kenapa? Demi untuk menyelamatkan satu kota penduduk yang nama Niniwe, ya, sampai berapa kali Tuhan menyuruh Yunus untuk memberitahu. Apa yang terjadi setelah Yunus keluar dari perut ikan dan ke Niniwe? Ya, ternyata Yunus menyerukan supaya penduduk Niniwe ini bertobat. Kalau nggak mau bertobat, Tuhan akan datang atas kota itu, ya, dengan murka-murka Tuhan. Tetapi syukurnya penduduk Niniwe merespon dengan baik, ya. Mereka berpuasa dan bertobat, ya. Nah, adik-adik, ada pelajaran yang bisa dipetik, ya. Ada petik. Yang pertama pelajarannya dari hari ini, ya. Pertama, Tuhan itu maha mengasihi. Tuhan itu kalau kita ada dosa, Tuhan ingin kita bertobat, ya, bertobat. Dan Tuhan masih kasih kita waktu, kesempatan untuk bertobat, ya. Yang kedua, jangan lari dari panggilan Tuhan. Kalau Tuhan udah menyuruh kita melakukan A, kita jangan melakukan B, ya adik-adik, ya. Nah, demikianlah pelajaran untuk hari ini tentang Nabi Yunus. Nanti kita kalau ada waktu ketemu lagi nanti di pelajaran berikutnya. Bye bye.